belajar tentang karakteristik negara-negara ASEAN. Yang akan kita pelajari adalah karakteristik negara Filipina. Ya, kita ingin tahu tentang sekilas tentang negara Filipina. Ya, ternyata negara Filipina ini negara yang bersifat kepulauan loh, dan letaknya berada di atas negara kita, negara Indonesia. Kita lihat sekilas tentang negara Filipina. Yang pertama, negara kepulauan, dan yang kedua, memiliki lebih dari 7.000 pulau. Yang ketiga, dikelilingi perairan, dan yang keempat, ini terdapat 2 pulau besar, Pulau Luzon dan Pulau Mindanao. Yuk kita lihat identitas negara Filipina itu apa saja sih? Ya, ini gambar benderanya. Yang pertama, identitas nama negaranya, Republik Filipina. Ternyata negara Filipina terletak di ibu kotanya Manila. Bentuk pemerintahnya republik, memiliki mata uang peso dan lagu kebangsaan Lupang Hinirang, serta hari kemerdekaannya tanggal 12 Juni 1898. Ya, kita cari tahu apa saja sih keadaan alam di negara Filipina itu. Yuk, mari kita lihat. Yang pertama, letak dan batas wilayah negara Filipina. Ya, berdasarkan gambar yang ada di tampilan ini, letak wilayah secara astronomis, negara Filipina terletak di antara 5 derajat lintang utara sampai dengan 21 derajat lintang utara, 117 derajat bujur timur sampai dengan 126 derajat bujur timur. Batas wilayahnya sebelah utara Selat Taiwan Samudra Pasifik, sebelah timur Samudra Pasifik, sebelah selatan Laut Sulu dan Laut Sulawesi, sebelah barat Laut Cina Selatan. Itulah letak wilayah astronomis dan batas wilayah negara Filipina. Selanjutnya, iklim negara Filipina. Iklim negara Filipina ini memiliki iklim tropis, yang artinya memiliki 2 musim yang sering dilanda badai. Kemudian dilihat dari gambar ini, letak lintangnya, Filipina memiliki iklim tropis yang dipengaruhi angin muson atau angin musim yang terjadi 6 bulan sekali. Ya, terdapat 2 musim, musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan dipengaruhi oleh angin musim timur laut, terjadi pada bulan November sampai Maret, sedangkan musim kemarau dipengaruhi oleh angin musim barat daya, terjadi pada bulan Juni sampai Oktober. Karena berada di daerah perbatasan antara daerah iklim tropis dan subtropis, Filipina sering dilanda angin topan atau badai tropis dari Samudra Pasifik. Ya, hal ini menyebabkan terjadinya perubahan suhu dan tekanan udara yang ekstrim antara samudra dan benua. Badai tropis sering terjadi pada akhir September dan awal November. Badai tropis ini bertiup dari Samudra Pasifik menuju Laut Cina Selatan yang melanda Filipina bagian utara. Jadi di wilayah Filipina bagian utara ini sering dilanda badai tropis. Ya, badai tropisnya antara lain badai Haiyan yang terjadi pada tahun 2013 di negara Filipina.
Nah, yang kedua, bagaimana bentang alam Filipina? Ternyata di Filipina ini terdapat gunung, sungai, danau. Kemudian keadaan alamnya, Filipina memiliki lebih dari 7.000 pulau. Dua pulau terbesarnya adalah Pulau Luzon di utara dan Pulau Mindanao di sebelah selatan Filipina. Gunung. Filipina dilalui pegunungan sirkumpasifik sehingga memiliki banyak gunung yang aktif. Gunung tertinggi di Pulau Luzon adalah Gunung Mayon yang tingginya 2.421 meter di atas permukaan laut. Sungai Filipina terdapat di lembah-lembah. Sungai utama di Pulau Luzon adalah Sungai Aceh. Sungai utama di Pulau Mindanao adalah Sungai Agusan. Danau itu ada Laguna, ada Menik, dan ada Lanao. Itu nama-nama danau yang ada di Filipina. Keadaan penduduknya bagaimana ya? Nah, ternyata keadaan penduduk di Filipina berdasarkan suku, bahasa, dan agama. Nah, berdasarkan suku, ada 5 suku: suku Tagalog, Negrito, Mestizo, suku Cina, dan suku Moro. Tapi suku aslinya adalah suku Tagalog. Ya, bahasa nasionalnya bahasa Tagalog. Kemudian bahasa sehari-harinya juga digunakan bahasa Inggris. Dan bahasa lainnya ini adalah bahasa yang disesuaikan dengan suku-suku yang terdapat di negara Filipina tadi. Ya, agamanya itu Katolik Roma. Ya, mayoritas penduduknya hampir 81% memeluk agama Katolik Roma. Sisanya itu ada agama Protestan, ada agama Islam, dan agama Buddha. Bagaimana perekonomian di Filipina? Ya, ternyata di Filipina ini memiliki perekonomian yang sangat beraneka ragam. Ada pertanian, ada industri, ada perdagangan, dan ada pariwisata. Ya, dari pertanian itu ada buah-buahan dan ada tanaman padi. Kemudian dari industri pengolahan hasil alam, yang pertama pengalangan ikan, pengemasan madu, dan yang ketiga pengolahan makanan lainnya. Yang selanjutnya industri dari pertambangan, itu ada tembaga, emas, perak, biji besi, kromium, timbal, seng, mangan, dan batu bara. Nah, tembaga ini terdapat di daerah Luzon dan Mindanao. Emas dan perak terdapat di bagian tenggara Luzon, Cebu, dan Bapnito. Kemudian biji besi di Cebu, Luzon, dan Mindanao, dan kromium terdapat di Pulau Luzon. Nah, daerah perindustriannya terletak di sekitar Teluk Manila dan Teluk Barangas sebagai pusat penyaringan minyak mentah.
Kemudian industri lainnya, ini ada industri elektronik, ada industri tekstil, dan industri pengolahan aluminium. Ya, sedangkan potensi dari perdagangannya, kalau dilihat dari segi pertaniannya, ada serat Manila, gula, kopra, buah-buahan, dan kayu hutan. Kemudian dari hasil industri dan tambang, tembaga, emas, perak, biji besi, dan keramik. Itu diekspor ke negara-negara luar Filipina. Ya. Potensi pariwisata yang ada di negara Filipina itu ada danau, kemudian ada danau Lanao, ada Coron, ada perbukitan Chocolate Hills, dan ada daerah laut namanya Mactan. Ya, sumber daya alamnya. Kita lihat sumber daya alam Filipina. Yang pertama, sumber daya dari laut Filipina. Mengingat Filipina ini hanya dikelilingi oleh perairan atau laut. Ya, sumber daya lautnya yang pertama, Filipina memiliki lebih dari 640.000 mil persegi perairan teritorial. Data yang dimiliki oleh Filipina. Kemudian yang kedua, memiliki 65 dari 2.400 spesies yang memiliki nilai komersial yang sangat penting. Itu contohnya ada kepiting, kemudian ada ikan, ada pesut, yang memiliki nilai jual tinggi. Sumber daya mineral dari negara Filipina. Ada 21,5 miliar metrik ton cadangan logam. Kemudian terdapat 19,3 miliar metrik ton cadangan mineral bukan logam, ya seperti nikel, besi, seng, tembaga, ya dilihat dari kerjasama Filipina. Ini kerjasamanya ada bilateral atau hubungan dua negara, regional di satu kawasan, kemudian di multilateral itu ada di banyak negara. Ya, kita lihat kerjasama Filipina di bentuk bilateral itu kerjasama Filipina dan Indonesia terjalin sejak 1949. Nah, isi dari kerjasamanya tentang perlindungan buruh, tentang kejuruan dan pelatihan, tentang penyelundupan narkoba dan pelatihan, dan tentang pendidikan riset dan pelatihan antar lembaga pendidikan nasional. Nah, di bidang pariwisata juga terjalin tentang meningkatkan konektivitas antar kedua negara dengan mempererat kapal pesiar, mengoperasikan kapal pesiar, dan pembukaan jalur penerbangan langsung dari Dapro menuju Mindanao, dari Dapro menuju Manado. Maaf. Ya, bagaimana dengan kerjasama dengan kerjasama regional atau di kawasan, terutama di kawasan ASEAN? Ini ternyata
negara Filipina tergabung dalam organisasi APEC, yaitu Forum Kerjasama Ekonomi yang Terbuka mengenai informal dan tidak mengikat. Kemudian yang kedua, bergabung juga di kerjasama di bidang AFTA, ASEAN Free Trade Area atau perdagangan bebas ASEAN. Untuk kerjasamanya negara ASEAN yang bertujuan untuk perdagangan bebas, yaitu. Kemudian di multilateral ternyata negara Filipina tergabung dalam organisasi dunia yang bernama PBB. Kemudian juga bergabung di WTO, World Trade Organization atau perdagangan bebas dunia. Nah, itu dilihat dari kerjasamanya tadi. Ada regional antara Indonesia dengan Filipina pernah terjalin dari sejak 1949. Kemudian ada regional di kawasan ASEAN sendiri, bekerjasama dengan organisasi AFTA dan APEC. Kemudian di multilateral itu bekerjasama di PBB.